ibu. Tajuk ini pun juga sangat-sangat kami pikirkan dan sangat serius, karena kami sangat berharap ibu-ibu, semua ibu-ibu yang berada di sini itu dapat menjadi duta literasi kami, membuat multiplier efek dalam keluarga dan masyarakat, menjaga dari yang terdekat dulu, pasangannya, anaknya, karena bahaya yang mengintai dari pinjaman online ilegal, judi online, dan juga penipuan-penipuan berkedok investasi. Itu perlu sekali ibu-ibu pahami, ibu-ibu mengerti, karena penting sekali. Nanti saya akan ada di sini juga di depan bersama teman-teman, karena sudah cukup banyak. Sekali lagi OJK Malang sayangnya cukup banyak pengaduan uang yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun dengan sangat sulit, dengan penuh jerih payah, hilang dalam waktu menit. Begitu saja, ratusan juta, miliaran rupiah itu hilang begitu saja karena tidak aware, tidak waspada. OJK akan ada bersama ibu-ibu, namun kami mohon OJK tidak selalu bisa 24 jam bersama ibu-ibu, karena kita ini juga saling bekerja sama. Kewajiban untuk menjaga keuangan pribadi tetap ranahnya pribadi, namun tetap OJK akan ada di Jalan Lejen Sutoyo, Kota Malang. Kapanpun bapak ibu-ibu mau datang, tentu di hari kerja dan jam kerja, silakan datang berkonsultasi dengan kami. Nanti kami juga akan sampaikan apa yang perlu dipahami, hak-hak bapak ibu. Misalnya ada pertanyaan, harusnya kemana, apa yang harus dilakukan, insya Allah nanti kami semua akan ada di sini untuk menjawab pertanyaan ibu. Ini tentang literasi edukasi, nanti juga akan masuk ke materi saya. Intinya, sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini. Para narasumber juga tentu di antara kesibukannya saya paham untuk berbagi ilmu pengetahuan. Akhir kata, 1, 2, boleh yang bebas sama tanya. Oh, 1, 2. Baik, terima kasih. Boleh kembali. Keuangan keluarga. Jadi 27% itu masih di bawah, ya di bawah mayoritas ya ibu-ibu. Jadi Ibu Arumi kayaknya masuk ke 27% itu ya. Okay. Kalau di keluarga saya 50-50 ibu, kita double bookkeeping bu, kita ada pembukuan sendiri-sendiri. Nah ini dia nih di layar 27%. 50% yang di tengah, perempuan yang sudah menikah tidak yakin dengan keputusan finansial yang diambil. Lah ya iya, ini kalau dilihat lagi 50% perempuan sudah menikah, berarti 50% lagi yang belum menikah ya, berarti 100% tidak yakin dengan keputusan yang diambilnya. Betul, memang di situ 62% perempuan yang sudah menikah masih kebingungan mengarahkan rencana finansial. Ya semoga di sini setelah selesai bisa berkurang kebingungan itu. Jadi Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan survei dari literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 dan 2022. Next slide. Next slide please. Oke. Itu bisa dilihat ya ibu-ibu, literasi keuangan perempuan, jadi ibu-ibu boleh berbangga, lebih tinggi daripada literasi keuangan laki-laki. Ya saya berdoa memang banyak dompet-dompet ini dipegang oleh ibu-ibu dibandingkan oleh laki-laki. Dan untuk pertama kalinya, kita kan melakukan survei literasi dan inklusi keuangan ini berkali-kali. Untuk pertama kalinya, tingkat inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi daripada laki-laki. Ini tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Ya, hanya saya dan Mas Adit yang berduka di sini. Jadi rupanya lebih banyak ibu-ibu yang memang sudah lebih sadar, lebih paham untuk mengelola keuangannya. Alhamdulillah. Nah, peningkatan jumlah perempuan yang memiliki akses keuangan juga berkontribusi positif pada pengentasan kemiskinan. Nah, ini alhamdulillah. Ini cenderung tidak menghabiskan untuk keperluan pribadi, which is very good. Boleh di zoom di angka itunya Mbak Ratih. Ini menarik ibu-ibu, bisa dilihat yang cowok itu yang ikonnya cowok tentunya ya, yang cewek itu yang sebelah yang pakai pink. Nah, itu bisa dilihat angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki. Jadi that's very good. Next slide Bu Ratih. Nah, ini hanyalah contoh-contoh dari berita-berita miris yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan masyarakat, Mbak Rumi, izinkan saya sampaikan juga, pertama-tama itu tidak mengira atau menyangka bahwa dirinya masing-masing itu bisa
mengalami seperti ini. Namun kebanyakan yang ada di berita di sini itu justru orang yang tidak menyangka mereka bisa menjadi ini seperti yang kita lihat. Jadi mohon jangan pernah berpikir saya dalam tanda kutip pasti tidak terjadi seperti ya, insya Allah, alhamdulillah bisa bila mana demikian. Namun nyatanya kita harus senantiasa waspada karena contoh judi online itu bisa terjadi terhadap banyak orang. Banyak kami temui warga masyarakat itu anak-anaknya secara tidak sadar itu bermain judi online, Mbak. Jadi bentuknya itu sudah seperti game. Makanya mereka tidak sadar itu bahwa judi online, slot gitu dan lain-lain. Itu mohon, inilah kenapa ibu-ibu ada di sini, senantiasa silakan cek gadget anaknya. Kalau bisa gadget pasangannya juga dicek, silakan untuk dicek. Bu hari ini sudah menerangkan itu semangat sekali tentunya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu untuk dihindari. Nah, berangkat dari berita-berita seperti ini ya, kami sampaikan bahwa OJK Malang saja itu kita sudah melayani 1.547 layanan konsumen. Ini tidak melulu dengan kasus penipuan, tapi memang paling banyak itu kasus penipuan. 680 layanan yang datang, di antara 1.500 itu perempuan yang datang, langsung ke kantor kami. Topik terbanyaknya penipuan, terutama penipuan oleh e-commerce. Nah, ibu-ibu pasti sudah paham pay later ya. Nah, itu banyak sekali. Pay later itu digunakan justru oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf, kadang handphonenya dipinjam oleh teman, kerabat, saudara bahkan. Tahu-taunya dipakai belanja, yang harus bayar yang punya handphone. Nah, itu banyak yang datang ke tempat kami. Nah, e-commerce juga selain itu ada bentuk-bentuk penipuan yang perlu untuk diwaspadai ya. Misalnya beli barang tapi dikirim apa. Banyak rupanya masyarakat tidak paham kemana harus mengadu, bagaimana harus bertindak, itu banyak. Nah, OJK Malang ini kita juga menerima 209 pengaduan terkait investasi ilegal, di mana contoh konsumen itu tidak merasa meminjam, namun mendapatkan pencairan dana. Nah, ini juga modus-modus yang salah transfer dan lain-lain, ini bahaya, ini harus diwaspadai karena bahaya sekali. Ada juga modus-modus yang, maaf, ibu-ibu di sini merasa tidak pernah punya pinjaman, rupanya KTP-nya disalahgunakan, digunakan oleh orang lain, dibuka pinjaman di belahan Indonesia lain. Itu bahaya sekali, itu aduh sekali Mbak Rima. Dan itu bagaimana cara mengeceknya? Ibu-ibu tidak usah khawatir, ibu-ibu bisa datang ke kantor kami, ibu-ibu bisa mengakses dan mengecek sendiri, slick namanya. Populernya BI checking, dulu namanya BI checking. Namun sudah kan OJK yang mengelola, namanya slick. Ibu-ibu bisa cek di situ riwayat hutang, riwayat yang hutang sudah lunas dan hutang yang aktif. Bahkan slick ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang baru merekrut orang, atau naik jabatan. Persyaratannya kayak SKCK jadinya. Jadi lihat ini ada nggak terlilit hutang kah? Gitu. Karena pinjaman online yang legal itu juga masuk di slick, Bu. Kartu kredit masuk di slick. Jadi buat ibu-ibu nih, nah ini pentingnya di sini, Bu, untuk kepentingan pribadi ibu-ibu. Kalau nanti anak-anaknya sudah mau punya pasangan atau calon mantu ibu, silahkan cek slicknya dulu di OJK. Ya, penting. Jangan sampai ibu-ibu mendapatkan menantu beserta seluruh hutangnya. Itu exactly, Bu. Itu gunanya juga layanan OJK. Berarti boleh dibantu next. Nah, kenapa masih banyak yang menjadi korban aktivitas keuangan ilegal? Karena ketidaktahuan. Masyarakat Indonesia itu, satu, terlalu baik, dua, terlalu polos. Saya tidak bicara terliterate atau illiterate ya, Bu ya. Tapi karena terlalu baik itu, terkadang siapapun yang datang menawarkan apapun, ini bisa nih dapat untung, ini saya ngebantuin apa dan lain-lain. There you go. Banyak penipuan terjadi. Dan juga demografi masyarakat Indonesia, 17.000 pulau itu tidak mudah bagi kami. 37 kantor OJK beroperasi, pasti banyak sekali tantangannya. Itu ada gap antara literasi dan inklusi keuangan. Lalu juga bawahnya itu lebih penting, literasi digital. Literasi digital ini penting gimana nih? Literasi digital itu bagi ibu-ibu yang memegang handphone, apalagi smartphone, tapi tidak paham bahayanya di balik gadget kita. Nanti saya akan bicara lebih lanjut. Nah, lalu ibu-ibu mohon, saya paham bahwa yang namanya pinjol atau peer-to-peer lending itu memang menggiurkan ya pada saat ibu-ibu terpaksa mencari sumber pendanaan di saat-saat kepepet. Nah, itu kadang-kadang peer-to-peer lending itu menjadi sangat menarik karena proses sangat cepat. Misalnya di sini aja ibu-ibu minta pengajuan dana, sebelum acara ini selesai nggak ada itu uang di rekening.
Tapi mohon pastikan bahwa peer-to-peer lending yang ibu-ibu gunakan itu diawasi OJK. Itu kalau misalnya ibu-ibu memberikan akses terhadap aplikasi di dalam handphone kita itu bisa dibuka kapanpun. OJK memberikan izin 3 hal terhadap pinjaman online yang terdaftar di OJK. 3 hal. Apa itu? Singkatannya camilan. Camilan ini kamera handphone kita ya Bu ya, depan dan belakang, microphone, dan location atau lokasi. Jadi nyala nggak nyala ini handphone, ini tetap bisa menyampaikan 3 data itu ke peer-to-peer lending yang legal. Bandingannya, kalau yang ilegal, ibu-ibu mendownload aplikasi, minta izin ini itu langsung bilang yes aja, itu semua data bisa diambil termasuk galeri foto dan juga nomor kontak Bu ya. Daftar kontak kita itu semua diambil. Nah itulah kenapa ada praktek-praktek pinjaman online yang ilegal, menyebarkan foto inilah itulah, itu udah pasti ilegal. Nah itu mohon dicermati pada saat mendownload apapun, jadi dilihat izinnya apa yang diminta, itu penting sekali. Lalu kedua Ibu, debt collector ya, penagihan paling bawah itu kita OJK juga mengatur. Jadi para debt collector itu sebenarnya ada tata kramanya, ada caranya. Mereka boleh mengeksekusi di lapangan, tapi ada tata caranya. Nah, atau misalnya boleh menagih juga ada tata caranya. Pastikan ibu-ibu paham, itu ada ketentuannya, tinggal di Google saja. Hak-hak ibu-ibu. Kalau ada yang melanggar, laporkan ke OJK. Semudah itu. Tentu yang baiknya ibu-ibu bertransaksi dengan yang legal ya, akhirnya OJK bisa ada bersama ibu-ibu. Itu 2 hal yang penting sekali untuk dicermati oleh ibu-ibu. Yang lain nanti kita akan share. Next, Mbak Rati. Mbak Rati. Nah, jadi pastikan ini bukan hanya pinjol. 3 hal ya, kamera, mikrofon, location. Jangan pernah abal, jangan asal, jangan abai. Karena kita semua punya kewajiban masing-masing. Gadget yang ada di kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Jadi pastikan itu memang legal. Ibu-ibu, zaman sekarang sangat berbeda ya bahayanya dengan zaman dulu. Sekarang walaupun ini handphone, tenang aja Pak, ini handphone selalu di tangan saya, tidak pernah dipakai oleh orang lain. Ibu-ibu juga perlu untuk mewaspadai penggunaan jaringannya. Tadi kan disampaikan oleh Ibu Moderator, silakan yang tidak punya paket data bisa pakai WiFi, passwordnya ini. Nah pada saat ibu-ibu tergabung di WiFi tersebut, usahakan tidak bertransaksi perbankan, tidak bertransaksi untuk belanja online, karena tidak ada yang tahu orang yang duduk di sebelah ibu itu bisa sedang mengambil data-data ibu. Ya memang sekarang zamannya sangat berbeda, ibu-ibu harus juga paham akan hal itu, apalagi wifi yang tidak ada passwordnya dan memang gratis, jadi risiko itu ada. Saya nggak mengatakan wifi di sini seperti itu, tapi risiko itu ada. Baik, next. Jadi ingat, selain yang tadi sudah disampaikan, ingatlah 2L sebelum berinvestasi. 1, pastikan itu legal. 2, logis. Betul. Apakah logis kalau misalnya ibu-ibu dibilang masukkan 20 juta, nanti dapat Pajero. Nah, itu banyak sekali kok masih bisa tertipu. Ya memang karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan ya ibu-ibu. Gak usah ibu-ibu, yang laki-laki pun kita pun juga kalau diiming-imingi kan pasti juga ingin ya Pak ya. Nah itu masalah logis. Nah kalau legal silakan untuk cek dengan OJK. Ibu-ibu sebenarnya bisa WA kapanpun 24 jam. Contoh misalnya ada lembaga yang mengaku diawasi OJK, ibu-ibu bisa untuk WA langsung ke 081 157 nya 3 kali. Jadi 081 157 157 157. Nah itu ibu sekarang pun bisa nyoba, say hi aja, lalu ditanyakan apakah ini diawasi OJK. Itu membantu sekali Mbak Rumi. Jadi karena banyak sekali pihak yang mengaku saya diawasi OJK 24 jam, karena yang jawab bot. Nah itu bisa kapanpun. Next. Nah ini juga game online, tadi sudah saya sempat sampaikan. Next. Hati-hati dengan judi online. Nah ini sangat miris ya, ibu-ibu. Banyak sekarang anak-anak muda, anak-anak kita yang seumuran 17-19 tahun itu banyak bermain judi online, karena kelihatannya seperti game saja. Memang transaksinya kecil-kecil, kita lihat Mas, 20.000, 50.000 beli tokennya dari Indomaret, dari toko biru, toko merah,
Nah itu perlu diwaspadai karena pencairan dananya juga dari situ. Jadi mereka tidak perlu rekening sebenarnya. Namun on that point bisa saya sampaikan, kalau dilihat itu yang warna abu-abu itu sudah diblokir oleh OJK 10.000 rekening. Ibu-ibu, kami juga diberi mandat oleh Bapak Ibu di Senayan ya, Komisi 11 sebagai mitra strategis kami untuk memberikan efek jerah. Bagaimana kami melakukan itu? Jadi rekening manapun yang teridentifikasi melakukan transaksi atau berjudi online akan diblokir. Bukan rekeningnya saja, namun berdasarkan nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan atau NIK. Karena ibu-ibu kan kita bisa membuat rekening di berapapun jumlahnya ya. Misalnya bank A ada 5 rekening di sini pun juga nggak masalah. Bank B ada 10 rekening pun nggak masalah. Namun kalau ada satu saja terdeteksi untuk transaksi judi online, semua rekening itu akan diblokir karena berdasarkan NIK. Diblokir berapa lama Pak? Seumur hidup. Bayangkan ibu-ibu tidak punya rekening seumur hidup, how difficult life will be. Itu sangat sulit sekali. Tapi tenang saja bagi ibu-ibu yang tidak merasa melakukan transaksi itu, datanglah ke OJK, datanglah ke lembaga keuangannya untuk mengajukan keberatan. Itu silakan. Tapi tolong dibuktikan bahwa memang tidak digunakan untuk berjudi online. Baik. Oh, itulah juga bahaya ibu-ibu, banyak masyarakat itu justru membuka rekening, lalu rekeningnya dijual Mbak Rumi. Jadi gini, bisa, misalnya saya buka rekening, banyak tuh yang punya niat jahat membeli rekening, menawarkan rekening saya. Jadi ini 500.000 boleh nggak rekening yang saya pakai? Ini kan jadi pihak yang tidak bertanggung jawab nih Mbak yang menggunakan. Tapi nanti kalau yang diblokir siapa? Ya saya yang namanya tercatat. Jadi buku tabungan, ATM dan akses internet bankingnya itu diminta sama orang itu. Tapi kan atas namanya orang lain. 2 bulan yang lalu rekening-rekening seperti ini masih terjual di platform e-commerce. Si warna oranye, si warna hijau itu menjual. Jadi kalau ibu search ya rekening bank dijual tuh 1 jutaan, 1,5 juta. Tapi sekarang udah nggak ada. Karena kami deteksi ada di situ, akhirnya kami langsung bertindak, tidak ada lagi di platform itu. Nah, mohon nanti anak saudara, rekan, sejawat disampaikan jangan sampai ada yang menjual rekeningnya, karena sangat bahaya. Baik, next, Mbak Rati. Nah, ini juga waspada ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang habis ini akan melakukan arisan di sebelah. Lihat kartu debit atau kartu kredit, di belakangnya itu ada 3 angka. 3 angka itu adalah CVV, itu yang judulnya phishing itu CVV. Mohon kalau bisa ditutup saja, diselotip atau apa, dan ingat aja 3 angka tersebut. Nah, 3 angka tersebut kalau misalnya diketahui oleh pihak lain bersama nama yang di depan, masa berlaku, itu kartu ibu-ibu bisa digunakan dimanapun tanpa perlu kartunya. Jadi tenang aja Pak, kartunya di kantong saya terus, jangan salah. Kalau sampai data itu bisa didapatkan orang, itu bisa digunakan untuk transaksi. Pak, tapi kan ada 3 dimensi. Contoh, ibu-ibu belanja pasti kan ditanya OTP. Itu kalau ditransaksikannya di dalam negeri. Kebanyakan kalau sudah ada data itu ditransaksikannya di luar negeri ibu-ibu. Dan tidak ada lagi OTP, tidak ditanyakan. Jadi keamanan 3 dimensi dari perbankan Indonesia itu tidak ada. Nah, itu tolong dijaga baik-baik. Kebanyakan diambil di mana? Pada saat ibu-ibu bayar, kartunya dibawa pergi. Atau juga bertransaksi di tadi toko biru, toko merah, mbak-mbaknya atau mas-masnya melihat belakang kartunya. Karena sebenarnya mereka tidak perlu melihat itu sama sekali. Jadi silakan ditanyakan, kalau mereka melihat belakang kartunya, tanyakan untuk apa. Nah, itu pahamilah itu karena sangat bahaya. Itu phishing, scam sudah banyak ya, terus card skimming tadi saya sampaikan. Nah, itu hati-hati, termasuk carding. Ini emang ini modus-modusnya. Nah, ini juga nanti bisa dilihat. Nah, itu CVV saya sudah sampaikan. OTP tentu udah ibu-ibu ahli sekali lah, tidak akan memberikan OTP. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, yang tadi saya sampaikan sangat penting adalah terus apa Pak yang perlu kami lakukan bila mana kami menjadi korban atau ada orang yang kami kenal menjadi korban akan hal tersebut. Jadi di akhir November di ulang tahun kami, Mbak Rumi, itu kami membentuk yang namanya Indonesia Anti-Scam Center. Mohon maaf memang bahasa Inggris ini namanya, tapi ini adalah apa? Jadi contoh ibu-ibu, OJK sudah sering sekali mendengar modus penipuan yang menyebabkan masyarakat Indonesia mentransfer kepada pihak yang tidak dikenal atau tidak diinginkan sebenarnya.
entah itu judulnya bahasanya kesirep, lalai, lengah, ya gendam, akhirnya ke transfer. Nah, apa yang harus dilakukan? Kontak IASC. IASC ini baru dibuat, jadi tujuannya untuk segera memblokir rekening yang sudah ibu-ibu transfer. Karena kami sudah paham juga, kami sangat dekat dengan rekan-rekan kepolisian. Rekan-rekan kepolisian bilang, Pak, OJK, terus kita harus gimana nih? Pengaduan masyarakat, ada penipuan, tapi kan ada undang-undang perbankan, jadi lapor ke polisi, polisi juga ujung-ujungnya ngasih tahu ke OJK bahwa telah terjadi penipuan. Di titik itu sudah makan berhari-hari, itu uangnya udah pasti hilang. Betul, pasti hilang, sudah ditransfer kemana-mana. Nah, IASC hadir untuk itu. Jadi bila mana ibu-ibu lihat ya, yang harus dilakukan adalah langsung login, buat laporan ke iasc.ojk.go.id. Bisa ditampilkan nggak berarti ya browser kita? Jadi ibu-ibu, ini adalah website yang sangat penting karena kuncinya adalah kecepatan. Kuncinya adalah kecepatan, sekali lagi. Pada saat ibu-ibu sadar atau pasangan ibu-ibu atau bapak-bapak ya itu sadar, kayaknya kita ketipu deh, karena kayaknya kita transfer ke pihak yang tidak diinginkan. Langsung buka iasc.ojk.go.id, itu alamatnya itu seperti yang di layar. Nah, di sini klik lapor sekarang, lalu isi datanya. Penting, silakan isi yang wajib saja. Karena kuncinya kecepatan. Seberapa cepat Pak? Di bawah 15 menit. Bahkan ibu-ibu misalnya baru merasa tertipu, udah astagfirullah dulu, langsung lapor IASC. Serius, bahkan nggak usah cerita kemana-mana, langsung ke IASC. Karena ini adalah berlomba, bukan berpacu dalam melodi, tapi berlomba dalam waktu. Betul sekali Mbak Rumi. Di situ ini semua harus cepat agar bisa langsung diblokir. OJK ini bekerjasama dengan 79 bank dan lembaga jasa keuangan. Jadi mau uangnya ibu-ibu ditransfer kemana-mana, kita langsung blokir, ke transfer blokir lagi, dan kita selamatkan dananya. Nah, ini dari November akhir hingga sekarang sudah ada 1.500 pengaduan. Bu Rati, ya ini baru memang Pak Adit. Bu Rati, tolong kembali lagi ke slide kita. Jadi dari 1.500 pengaduan yang ke IASC itu, alhamdulillah 39%-nya kita bisa ambil Bu, kita amankan kembali Bu. Ya itu alhamdulillah. Itu jumlah yang cukup banyak karena sebelumnya 0%. Jadi kalau sudah ke transfer sudah lupakan, ikhlaskan gitu loh. Nah itulah yang OJK akhirnya benar-benar berpikir keras bagaimana caranya ya inilah. Jadi setelah pengamanan dari uang yang ke transfer, baru kita kejar pelakunya. Tapi pertama kita memang amankan dulu. Nah mohon jangan lupa IASC ini menjadi bagian penting, termasuk Mbak Rumi, kita kan gak ada yang tahu, itu saya pun juga demikian. Dimana semoga ini akan membantu ibu-ibu di masa mendatang. Jujur ibu-ibu sekalian, sekarang habis makan siang kita lunch, sholat di musola masjid, duduk dikit bawahnya ngantuk. Ada something dalam badan saya. Saya ingin kalau saya diizinkan kembali ke 20 tahun yang lalu, which is 14 tahun yang lalu, saya ingin lebih menjaga kesehatan. Yang kedua, sedikit sensitif, tapi perlu saya sampaikan di kelas keuangan ini. Saya ingin lebih rajin menabung. That's it. Yes. Saya baru sadar seutuhnya. Itu baru ya, masih happy. Nah itu ingin saya ubah. Yang ingin saya reminder kepada diri saya sendiri adalah, saya baru sadar seutuhnya bahwa anak saya yang pertama umurnya 8 tahun dan saya tidak merasa bahwa she growing too fast. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, lagi-lagi Bapak Ibu, kalau 14 tahun yang lalu terasa begitu cepat, logikanya 14 tahun mendatang berarti akan cepat juga. Saya ingin cerita mengenai sebuah quote yang ada dalam materi saya. It's not about your salary. Percayalah Bapak Ibu semuanya, ini bukan tentang berapa yang Bapak Ibu dapat. Kami terkaya dengan aset kurang lebih 400 juta US dollar. Kalau mau tahu berapa, silakan kalikan kurs hari ini, kembali lagi menguat 16.300. Jadi 400 juta dikalikan 16.300. Saya sudah hitung. Asetnya Mike Tyson waktu itu adalah 6 triliun rupiah. Wow. Tapi tidak
berapa lama oleh stakeholder di sana, Mike Tyson dinyatakan bankrupt dan punya hutang sebesar 23 juta US dollar. Padahal dia pernah all time high. Bukan soal berapa banyak, karena slide ini akan memberikan penegasan. Bapak Ibu nyuwun saya, bukan soal profesinya, saya mohon maaf sekali. Ini cerita real di mana ada seorang tukang becak yang rajin menyisikan 40.000, 70.000, 50.000 every day, dan akhirnya qadarullah berangkat haji loh Bapak Ibu, dengan segala hormat, tukang becak. So sekali lagi saya ingin motif, Adit, investasi itu mahal, gaji saya nggak banyak. Bukan, ada banyak hal yang harus saya remind lagi, bahwa peran ibu-ibu sebagai posisi sentral dalam keluarga punya pengaruh yang luar biasa besar. Savingnya berapa persen dan lain sebagainya. Beliau bisa, yang namanya adalah Pak Samsun Nur. Slide ini menegaskan betapa pentingnya perencanaan keuangan. Bapak Ibu nyuwun sewu, saya tidak yakin apakah ini terlihat, tapi saya akan kasih clue. Ada dua warna, zoom out sedikit, yes. Ada dua warna, garis warna kuning dan garis warna biru Bapak Ibu semuanya. Garis warna kuning itu adalah expense atau pengeluaran. Garis warna biru adalah income. Yang ingin saya tegaskan bahwa ibu-ibu di umur 0 tahun sudah ada expense yang dikeluarkan. 0 tahun dalam kandungan. Tadi sudah saya tanya siapa yang baru punya baby. Tapi ibu-ibu baru punya income, apakah terlihat di umur berapa? Kurang lebih mulai umur 10 tahun ketika dapat sangu, THR dan lain sebagainya dari orang tua. Yang ingin saya notif, angka biru atau grafik biru di mana itu adalah income pernah ada di posisi gunung. Silahkan dilihat di slide-nya. Kurang lebih di umur 40 sampai 50 tahun. Wah, happy nih, flying high. Kita party gitu ya, liburan dan lain sebagainya. Tapi garis warna biru pada akhirnya akan turun juga. Yang tadinya membentuk puncak gunung, akhirnya dia turun. But that's not the point. Poinnya adalah ketika garis biru turun, yang namanya garis kuning kapanpun akan selalu ada. Yang namanya pengeluaran umur berapapun akan selalu ada. Kenapa ada garis titik-titik di tengah Bapak Ibu, kira-kira apakah motif? Kalau dilihat di slide, yes betul Pak Bigger. Ada beberapa perusahaan yang menormalisasikan pensiun di umur 55. Artinya ada masa di mana income ibu-ibu semuanya nyaris tidak ada, tapi expense-nya terus stabil. Saya ingin ambil, boleh di slide selanjutnya. Saya ambil di slide selanjutnya mengenai fakta harapan hidup orang Indonesia. Diambil dari data BPS. Ternyata harapan hidup orang Indonesia adalah sampai umur 75 tahun. Lagi-lagi saya memberikan reminder untuk diri saya sendiri, nyuwun sewu. Ketika tadi saya normalisasikan pensiun atau retired sebagai uang keluarga itu adalah uang suami saya. Kan ada yang joint account, tapi di keluarga saya tuh nggak joint account. Jadi dulu memang sempat ada masanya kita joint account, tetapi jadi lebih ribet gitu jadinya. Dan suami saya tuh juga kok jadi ribet gini gitu kan? Karena kita kalau ibu-ibu udah masalah keuangan tuh pasti kita lebih detail ya Bu ya. Oh ini kemarin pakai uang saya dan sebagainya. Nah itu itu kita pasti penagihannya itu tepat waktu, walaupun tidak ada bunga tapi tepat waktu. Nah itu jadi tambah ribet. Nah kebetulan di keluarga saya tuh yang tidak makan uang keluarga, uangnya bapak. Mohon maaf bapak-bapak yang hadir. Nah yang uang saya jadi tanggung jawab saya sendiri. Nah akhirnya itu saya punya dua konsep
punya dua konsep dua konsep keuangan. Mana karena di sini juga saya lihat pasti ada ibu-ibu yang bekerja. Nah itu saya harap juga mungkin itu bisa jadi insight. Kalau tadi saya ngomong soal masa dan prioritasnya. Ketika mengawali rumah tangga Bu, saya kan memutuskan untuk berhenti kerja dulu. Berhenti kerja karena pada saat itu tuh hamil. Kemudian nggak lama di saat yang sama Mas Emil ganti pekerjaan. Jadi pada saat itu kita sebetulnya dalam situasi yang settle. Jadi Mas Emil punya pekerjaan yang jam 9 ke kantor, nanti jam 5 sudah pulang dengan gaji yang stabil setiap bulannya. Jadi untuk ngatur keuangan, walaupun malah justru kebalik. Jadi awal-awal saya menikah itu yang ngatur keuangan kita berdua. Jadi semakin kesini sejak mungkin udah tahun kelima pernikahan baru Mas Emil udah deh, saya nggak mau pusing wis diatur sama saya aja gitu. Nah itu pada saat itu prioritas kita tuh belum terlalu tahu mau ke arah mana prioritas keuangan, jadi berjalan begitu saja. Jadi uangnya itu banyak habis buat lifestyle dan sebagainya. Kemudian di saat yang bersama kita terasa pentingnya ada prioritas pengaturan keuangan itu. Ketika Mas Emil ganti pekerjaan, dari pekerjaan yang sudah stabil keluar buat untuk mengejar cita-citanya dia di dunia politik. Pada saat itu mengawalinya di Kabupaten Trenggalek. Saya sebagai istri, walaupun saya mensupport, tapi nggak bohong pasti kita deg-degan ya Bu, lala ini piye gitu. Karena ketika kita baru tahu ketika terjun ke dunia politik itu mungkin dibanding politisi yang lain kita yang paling nggak punya modal gitu ya, karena pakai tabungan sendiri gitu. Dan ya sudah, jadi pada saat itu Allah kasih rezekinya dengan dilancarkannya karir di politik, yaitu kepilih pada saat itu, tapi tabungannya nol. Jadi wes kembali dari nol lagi. Jadi dari situ kita menyadari, oh ini kita harus atur prioritas, kita harus ini, karena pada saat itu di Kabupaten Trenggalek juga kan kita tahu bahwa karirnya dia di situ stabil untuk 5 tahun saja. Sedangkan saya waktu itu punya anak, dan anak kan nggak mungkin 5 tahun itu kita biayai terus setelah itu bingung kan nggak mungkin. Jadi terus kita mulai prioritaskan keuangan. Nah kalau di saya yang sekarang, anak saya tuh usianya 10, 9 dan 3 tahun. Jadi urusan sekolah pasti memakan banyak biaya, dari mulai uang sekolahnya sampai dengan kehidupan sehari-hari kita. Namanya anak-anak di rumah yang masih makan minum semua full di rumah, pasti pengeluaran perumahan kita itu di masa yang sekarang akan lebih besar dibandingkan mama saya misalnya. Mama saya kebanyakan anak-anaknya sudah bekerja, sudah mandiri, dia hanya mikirin diri sendiri aja. Nah itu akhirnya kita dari pemasukan yang masuk, saya bagi tuh berapa persennya untuk keluarga. Tapi betul yang dibilang sama Mas Aditya, kalau kita nggak mikirin di masa tua kita mau apa, terus kan nanti anak itu sudah hampir pasti akan tambah besar. Ada beberapa pengeluaran yang sudah pasti akan kita hadapi di masa depan. Misalnya sekarang saya lagi ngejar instrumen investasi apa yang bikin saya bisa nyimpan uang supaya saya nggak keberatan pada saat menguliahkan, karena kuliah itu kan salah satu yang besar juga. Kemudian masa tua, karena saya melihat sekarang ini tuntutannya anak-anak kita tuh beda. Zaman sekarang itu yang udah di usia produktif aja, kadang-kadang masih ada yang lulusan tinggi-tinggi tapi masih sulit mencari pekerjaan, bukan karena tidak kompeten, tapi jumlah lapangan pekerjaannya yang lebih sedikit. Nah bayangkan ketika di usia mereka yang produktif, mereka harus mikirin diri sendiri, mikirin pekerjaan mereka, tapi di satu sisi punya orang tua yang sudah pensiun, tapi ada tuntutan juga untuk membiayai orang tuanya. Nah itu kita sebut dengan sandwich generation. Jadi akhirnya saya mikir kayaknya bagaimana saya dan suami nanti tua itu adalah tanggung jawab saya dan suami dari sekarang. Nah kenapa kita menyisihkan juga buat dana pensiun, jadi ada satu lifestyle atau pola hidup yang sudah kita tentukan per bulannya itu berapa yang kira-kira kita butuhkan, supaya kita bikin mau dari usaha mau dari investasi yang harapannya sampai nanti kita di usia pensiun itu bisa hidup dari situ gitu. Karena pensiunan jadi wakil gubernur Bu itu gajinya 1,5 juta.
Jadi tidak cepat Bu, jadi ya tidak cepat belas. Jadi aku bilang kita harus mikirin dari sekarang, gitu. Iya, iya. Ini sudah terenggaleknya sudah khasnya piye ya itu ada. Kebetulan saya dari Tulung Agung, jadi kebiasaan sama piye gitu. Iya, oke. Jadi sudah dipikirkan gitu ya. Anak sekarang 10 tahun, berarti nanti sekitar 8 tahunan lagi akan kuliah gitu ya. Nah, untuk boleh nggak nih berbagi sedikit kira-kira investasinya dalam bentuk apa ini Mbak Arumi? Nah, jadi gini Bu, sekarang ini kan masih saya di usia yang produktif, Mas Emil juga di usia yang produktif. Usia produktif itu dimana kita bisa dapat aktif income. Jadi investasi itu memang sebuah instrumen, kalau di mata saya itu adalah instrumen yang kita tidak bisa samakan dengan aktif income. Karena dimanapun aktif income itu pasti lebih besar dengan investasi. Investasi kalau mau besar ya kita harus bisa mengandalkan compoundingnya atau nilai tambah dari investasi yang rajin kita lakukan, dan itu kuncinya dari jadi ketika kita mau investasi kita harus ngitung-ngitung juga nih waktunya. Tadi sudah disebutkan harapan hidup kita rata-rata di Indonesia usia 75 tahun. Nah, saya masih punya berapa tahun lagi ke yang pertama adalah pensiun saya usia berapa. Nanti juga saya punya sisa masa hidupnya kurang lebih tuh kalau secara teori itu berapa. Kemudian hal-hal seperti itu bisa jadi perhitungan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah aktif income. Saya pernah Bu, jadi ada di masa ketika ibu masih merasa kok lebih mudah mencari uang 1 juta rupiah dibandingkan menyimpan uang 1 juta rupiah. Ibu masih ada perasaan seperti itu, kok berat banget nih ya pengeluaran kita itu masih banyak gitu, mau nyimpen uang 500.000 aja tuh seserannya susah banget. Nah itu, tapi kita masih bisa membayangkan kalau kayaknya kalau nyari uang 500.000 tambahan kayaknya nggak sesusah itu deh. Kalau kita masih ada di posisi itu, berarti memang situasi keuangan kita belum memadai untuk berinvestasi. Tapi harapannya dengan kita berpikir kayaknya lebih mudah mencari uang 500.000 atau 1 juta dibandingkan menyimpan, harapannya logika berpikir seperti itu bisa bikin kita tambah kreatif. Jadi dari yang aduh ini masih belum cukup nih, kita harus cari dari mana. Nah kemudian ketika yang kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, itu paling basic. Kemudian kebutuhan leisure itu sebetulnya Bu, jadi bukan berarti ketika kita mau investasi kita nggak boleh senang juga Bu di masa muda. Tapi yang saya harapkan adalah kita bisa merencanakan. Kayak saya alhamdulillah di situasi yang penghasilan saya ataupun suami itu masih mencukupi untuk bukan hanya kehidupan primernya saja, tapi juga untuk jalan-jalan itu masih cukup Bu. Tetapi kalau saya jalan-jalanin untuk sebulan sekali, yo habis buru-buru investasi yang nggak bisa. Jadi saya dari suami itu akhirnya merencanakan dari mulai pilih negara atau kota mana dan sebagainya, dari mulai kebutuhan primer, nanti juga ada kebutuhan leisure-nya atau tersiernya bahkan kita rencanakan sampai dengan kebutuhan investasi. Nah ini semua nggak bisa sampai ke rumus investasi atau ke rumus pengaturan keuangan kalau kita nggak duduk berdua dan ngobrol sama suami. Tujuan rumah tangga ini tuh seperti apa? Karena tiap rumah tangga tanggung jawab dan rezekinya beda-beda. Tanggung jawab saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 anak, itu paling basic Bu ya. Itu yang harus saya minimal sampai usia tertentu harus saya penuhi hak-haknya. Nah itu yang menjadi prioritas dan akhirnya keuangan tuh harus di-shift semuanya di situ. Nah kalau instrumen investasinya apa? Saya masih yang termasuk konvensional. Jadi kalau yang terbesar, yang kecil-kecil ada, tapi yang terbesar itu Bu di aset emas, logam mulia karena lebih praktis gitu ya, sama di aset obligasi. Nah obligasi termasuk baru buat saya, tapi cukup ini sih, karena obligasi Indonesia setelah saya compare dengan obligasi luar negeri, ternyata Indonesia ini salah satu yang memberikan bagi hasil yang luar biasa stabil, perlindungan negara dan juga paling tinggi. Jadi
wah ini sangat lumayan gitu. Jadi kalau di usia-usia kita yang masih produktif, karena kalau kita ngomongin soal uang, investasi dan keuangan itu tuh faktornya hanya dua menurut saya. Yang pertama adalah waktu, Bu. Jadi kita tuh kejar-kejarannya sama waktu dan usia. Yang kedua adalah permainan psikologis, seberapa kuat mental kita untuk bisa menahan diri. Kan? Nah itu yang paling sulit, Bu ya. Seberapa kuat kita ingin menahan diri. Karena kalau rezeki, Bu, kalau kita sudah niatin, ini pengalaman saya tuh, kalau kita sudah niatin, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya manifestasi, ya. Kalau muslim tuh biasanya tuh kalau kita berdoa gitu ya, biasanya tuh apa yang kita inginkan dan kita niatkan dan kita usahakan tuh biasanya akan sangat, kemungkinan besarnya sangat terjadi gitu ya. Tetapi seberapa kuat kemudian kita menahan diri, karena ketika yang paling sulit, Ibu, ketika kita pernah ada di sini situasi ekonominya, kemudian ketika kita mulai ke atas, pola hidup kita ikutan ke atas. Nah ini tuh sayang banget, karena bukan berarti kita nggak boleh nyaman, kita harus menentukan sampai titik mana kita harus bilang dan jujur sama diri kita nyaman ada di sini, kita nggak ngerasa kekurangan, tapi kita juga nggak ngerasa mubadir. Nah sehingga ketika Allah kasih rezeki terus menerus, sisa rentannya itu bisa kita jadikan investasi, dan ditambah dengan usia yang Allah kasih, ternyata dikasih rezekinya tuh di usia yang relatif muda dan masih produktif, masih bisa kerja. Nah ini tambah panjang lagi dan akhirnya kita bisa compounding gitu. Membandingkan, tapi memang beda Trenggalek sama Malang gitu kan ya. Ya, itu adaptasinya kemudian bagaimana gitu ya, dari Jakarta yang penuh gemerlap kemudian ke Trenggalek, kemudian tiba-tiba menjadi ibu ketua TPPKK. Iya, kemudian berkomunikasi dengan ibu-ibu yang lainnya yang saya yakin usianya pasti di atasnya baru nih. Gimana waktunya? Ya, adaptasinya ya bisa dibayangkan Bu ya. Adaptasinya ya, tapi kasih banyak banget pelajaran. Kalau dari kecil besar saya di Jakarta dengan profesi tersebut, mungkin sampai sekarang nggak melek-melek, Bu. Bahkan soal keuangan sendiri pun nggak melek-melek sebetulnya. Karena saya nggak pernah dibandingkan, karena kalau di Jakarta pada saat itu apalagi dibesarkan sama lingkungan yang terlalu apa-apa tuh harusnya melihat ke atas gitu. Jadi kita udah merasa kita lebih baik dari kita yang kemarin, tapi kalau di lingkungan entertainment itu tuh selalu ada langit di atas langit gitu, Bu. Jadi rasanya gitu. Nah tadi kan ada pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu kembali di usia 20 tahun? Langsung saya bilang di sini, lifestyle saya mau rubah, karena saya udah kebayang, apalagi sekarang kan ada anak ya Bu. Jadi kalau dulu kan penghasilan ya untuk diri sendiri kan gitu. Jadi nggak ngerasa harus punya kewajiban ke anak, ke siapa-siapa. Jadi berapa banyak yang bisa saya investasikan dulu, kalau habisnya tuh nggak yang buat supaya orang melihat kita cantik dan sebagainya gitu. Tapi proses tersebut salah satunya adalah di Trenggalek, karena di Trenggalek dengan jabatannya Mas Emil gitu ya, saya dituntut itu bukan melihat ke atas tapi melihatnya ke bawah. Karena masyarakat yang kebetulan ada di sana itu tidak semuanya dari golongan ekonomi menengah ke atas, tapi banyak juga dari menengah ke bawah. Akhirnya bukan hanya di sinetron Bu, bukan hanya di skrip saya melihat situasi menengah ke bawah itu seperti apa, tapi saya datang langsung melihat kondisi rumahnya, kondisi dapurnya, melihat nih ada uang segini, dia bingung mau beli beras atau mau beli baju karena bajunya sudah bolong. Nah itu situasi-situasi yang jarang ditemui di kota-kota besar, apalagi kalau pergaulan yang nggak kesana sama sekali. Jadi akhirnya dari situ pun banyak membuka mata yang menjadikan saya sekarang tuh ya sebetulnya salah satunya dari situ. Nah kalau bagaimana dengan teman-teman di PKK, kalau itu saya lebih bersyukurnya karena bagaimana ibu-ibu sekalian yang dari mulai Trenggalek sampai dengan di provinsi itu yang bisa menerima saya, karena saya pertama kali jadi ketua PKK Kabupaten Trenggalek itu usianya 21. Kalau saya sekarang 22. Nggak mungkin ya. Nah itu kan peak banget ya Bu ya. Jadi saya waktu itu ya cuma bilang, Bu saya orangnya seperti ini, usia saya segini, mungkin pengalamannya nggak bisa dibandingkan
bagaimana PKK-nya dan bagaimana bertindak tanduk. Karena di Kabupaten Trenggalek walaupun masuk Jawa Timur, tapi ciri khas budayanya tuh mirip Jawa Tengah. Jauh lebih halus dari Malang, jauh lebih halus apalagi dibandingkan dengan Surabaya. Jadi bukan hanya dari Jakarta ke Jawa, tetapi dari Jakarta ke Trenggalek yang halus, yang dunia lain lah buat saya pada saat itu. Nah, di situ penerimaan dan juga bimbingan dari semua masyarakat yang ada di situ yang akhirnya membentuk saya sih sebetulnya. Jadi impactnya banyak banget, dari mulai impact ke sosial, moral, pribadi, sampai dengan impact bagaimana saya melihat literasi keuangan juga. Uploadnya nanti kelihatan ini namanya di Biasanya muslimat ini tadi ketemu Arumi Bahsin. Oh, ada pengumuman puisi saya sambil. Terus kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil hari ini? Silakan menghubungi panitia yang ada di kiri panggung. Silakan dengan Mantap gitu. Kalau jenengan gimana? Kemudian Eka Rita, Nadao, Yani, keuangan ya. Nurul. Boleh tahu namanya, Bun? Ratna, Dia Bisa lihat. Arini, Herna Kurang mengerti Ibu Solihah dari Lina Afriana, PAC? Farida. Jadi memang ini salah satu saja contoh, tapi tenang saja, tidak hanya satu kali setahun, kami akan senantiasa melakukan acara serupa.